Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan bertemu kembali pelajaran IPA, masih buku tema 8 yang judulnya Bumi. Nah, materi IPA kita pada pagi hari ini adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Mungkin kalian sering mendengar perkataan gerhana bulan dan matahari. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya. Pertama, gerhana bulan. Ya, gerhana bulan dibagi menjadi dua, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan gerhana bulan total dan sebagian? Nanti Ibu akan menjelaskan melalui gambar yang sudah Ibu gambarkan di papan tulis. Nah, tetapi yang utama yang kalian harus ketahui adalah gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Nih, bumi berada di antara matahari dan bulan. Ya, jadi gerhana gerhana bulan ini terjadi pada saat bulan purnama. Artinya pasti terjadi di malam hari. Nah, kenapa bisa di malam hari? Karena bulan memang kelihatannya ada di malam hari. Nah, di sini bulan ditutupin oleh bumi. Jadi cahaya matahari tidak sampai kepada bulan karena ditutupi oleh bumi. Maka terjadilah gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total. Ini gerhana bulan total ini apabila bulan berada di penumbra bumi. Lihat nih ya. Bulan berada di penumbra bumi. Penumbra ini disebut juga dengan bayangan abu-abu. Nah, kalau ini bayangan gelap. Kalau umbra ini bayangan gelap. Nah, jadi kita lihat di sini dia ada di daerah penumbra bumi. Nah, kemudian ini ada yang namanya gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian itu seperti apa? Ini letaknya di sini nih, di bayangan penumbra bumi. Ya, jadi dia letaknya di bayangan penumbra bumi di sini nih. Nih, jadi sekarang sudah kalian lihat sendiri. Nah, kemudian yang seterusnya kita masuk ke gerhana matahari. Gerhana matahari ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari ini terjadi di siang hari pada saat fase bulan mati. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan gerhana matahari? Gerhana matahari adalah terjadi apabila bulan berada di antara bumi dan matahari. Mana gambarnya nih? Bulan berada di antara matahari dan bumi. Kalau dia gerhana matahari total, berarti dia berada satu garis lurus. Matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus. Kalau dia sebagian, buminya di mana? Kalau dia sebagian sama ya, buminya ada di sini. Nih, ini daerah bumi. Nih, berarti ini namanya matahari sebagian. Nah, sama ya, kalau dia ada di sini juga dia gerhana matahari sebagian. Nah, kemudian ada gerhana matahari cincin. Bagaimana yang dimaksud dengan gerhana matahari cincin? Ini gerhana matahari cincin apabila bulan ini letaknya tidak sampai kepada titik kerucut daripada gambar ini nih, titik kerucut umbra ini. Ya, nah itu akan terjadi gerhana matahari cincin. Nah, nanti ini sebagian ditutupi di sini. Nih, ini akan ditutupi, maka yang akan bersinar hanya seperti di pinggir-pinggirnya saja, persis seperti cincin. Makanya disebut
dengan gerhana matahari cincin. Nah, jadi ingat tadi terjadi pada siang hari pada fase bulan baru atau bulan mati. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem penanggalan. Ya, sistem penanggalan dibagi dua, yaitu 1 tahun Masehi. Ya, tahun Masehi ini disebut juga dengan tahun Samsiah atau disebut juga dengan tahun Surya. Jadi kalau ada soal, kalau dibuat tahun Masehi, tahun Samsiah, tahun Surya itu sama saja. Ya, lamanya 365 hari. Ya, tahun Samsiah tahun Samsiah atau penanggalan Samsiah ini dipengaruhi oleh revolusi bumi. Nah, kalau dia tahun Hijriah, ini sama dengan tahun Komariah. Lamanya beda ya anak-anak antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau tadi di tahun Masehi dia 365 hari nih, tetapi kalau dia pada tahun Hijriah maka lamanya 354 hari. Nah, yang mempengaruhi siapa? Apakah sama? Tidak ya anak-anak ya. Kalau dia tahun Masehi dipengaruhi oleh revolusi bumi, nih lihat revolusi bumi. Tapi kalau dia tahun Hijriah dipengaruhi oleh revolusi bulan. Ya. Nah, kemudian di dalam sistem penanggalan ini ada yang namanya disebut dengan tahun kabisat. Tahun kabisat ini ada pada tahun Masehi dan juga pada tahun Hijriah. Nah, apa yang dimaksud dengan tahun kabisat? Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Ya, setiap tahun yang habis dibagi 4 namanya tahun kabisat. Jadi tahun kabisat ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Ya, jadi enggak setiap hari ada tahun kabisat. Hanya terjadi 4 tahun sekali. Nah, contoh tahun kabisat 2000, 2004, 2008 dan lain-lain. Pokoknya semua tahun yang habis dibagi 4 itu namanya tahun kabisat. Jadi kalian bisa memberi contoh selain dari tahun yang ibu buat. Jangan hanya terpaku kepada 2000, 2004, 2008. Masih banyak tahun yang lain ya yang namanya tahun kabisat. Pokoknya setiap tahun yang habis dibagi 4 namanya tahun kabisat. Nah, tahun kabisat pada kalender Masehi ini jatuh pada bulan Februari. Makanya 4 tahun sekali di bulan Februari itu jumlah harinya ada 29. Ya. Jadi kalau bukan tahun kabisat, jumlah harinya pasti 28. Nah, tapi kalau dia di tahun kabisat, jumlah harinya itu menjadi 29. Nah, jadi jumlah hari di tahun kabisat dalam 1 tahun itu berapa? Kalau ini 365 hari berarti ditambah 1 hari karena jadi tanggal 29 di bulan Februari, maka jumlah harinya menjadi 366 hari. Ya, jadi ini kalau ibu buat di sini harinya 300, jadinya 366 hari. Ya, kalau dia di tahun kabisat. Nah, kalau dia di tahun kabisat pada kalender Hijriah, ini terjadi jatuh pada bulan Zulhijjah. Nah, di bulan Zulhijjah ada penambahan 1 hari. Jadi jumlah harinya kalau tadi 354, dia menjadi 355. Nah, kenapa seperti ini? Tadi ibu bilang di tahun kabisat itu ada penambahan 1 hari. Jadi maka tahunnya jumlahnya akan berubah. Nah, terima kasih ya anak-anak. Semoga apa yang ibu ajarkan pada hari ini kalian bisa memahami semuanya dan selalu
Ya, video pembelajaran dibuka karena penjelasan ada di video pembelajaran. Bagaimana kalian mengerti kalau tidak pernah melihat dan mendengar penjelasan dari guru? Jadi selalu jawabannya tidak bisa, Bu. Padahal sudah ada di penjelasan.